dan juga amal-amal yang terbaik, pada aslinya sih banyak yang bilang ibadah, tapi kalau menurut ana doa. Soalnya doa ini kan Ente jangan ngatur haknya orang. Diberikan kepada Brian Domini. Wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Bu Kokom beli bebek di pinggir sawah. Welcome back to Berajam Bikers Dakwah. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah registrasi dan hadir pada malam hari ini. Kami dari Bikers Dakwah mengucapkan selamat datang kembali di event Ramadan kita, Ramadan Jam Malam Bikers Dakwah. Yang pada tahun ini konsepnya seperti tahun lalu, hanya beda beberapa aja. Dan pada hari ini kita disponsori oleh beberapa sponsor, diantaranya ada Bikers Dakwah Store. Tepuk tangan semuanya buat Bikers Dakwah Store. Terutama Pilion Coffee yang telah menyediakan tempat untuk kita. Tepuk tangan lagi buat Pilion Coffee. Ada PS Tour and Travel, ada PS Store, MS Glow Foreman, J99, J Water, Farah Carpet, JNE, Alfi Alfandi Media, Naik Motor dan Gas Magazine. Terima kasih untuk para sponsor-sponsor yang telah menjadi donatur di acara Rajam pada tahun ini. Kita kan tahu ya donatur. Set. Oke, dan mungkin saya akan memberitahu ada beberapa door prize pada di event ini. Apa tuh door prize-nya? Mungkin, nggak kepikiran. Oke, yang pertama itu alhamdulillah kita bisa sholat di Masjidil Haram. Insya Allah untuk pemenang bisa sholat subuh, Jumat, Asar, Maghrib bisa di Masjidil Haram. Kalau bisa jangan tidur tuh, sholatnya itu sholat. Kita bisa ziarah juga ke makam Nabi. Insya Allah nanti ada dua presnya itu umroh yang pertama. Masih misteri nih untuk berapa orang. Insya Allah buat 20 orang kali ya. 20 orang ya. Umroh 20 orang. Amin. Kita nyewa pesawat satu langsung. Dia juga ada handphone. Handphone itu mungkin yang perlu kalian tahu handphonenya handphone kalangan ke atas lah. Asia dapat. Asia. Masih ada nggak sih? Gak ada ya? Asia Hidayah itu kita bisa ingat sholat, ingat. Iya, jadi bulan puasa jadi ingat buka waktunya jam berapa. Enggak lah, bohong. Kita akan ada dapat iPhone 3 kalau nggak salah, iPhone 3. Untuk dan yang lain-lainnya masih banyak lagi, diantaranya ada merchandise baju lebaran untuk teman-teman nih yang mungkin kena kuah rendang nanti lebaran, kena kuah gulai, itu kita ada siapin nih buat teman-teman. Jadi kalau mau main ke rumah saudara-saudaranya bisa bawa baju-baju dari sini, merchandise-nya. Dan door prize ini semua kita undi di akhir nanti tanggal 30. Jadi sebelum tanggal 30 dimohon jangan pada mudik dulu ya. Kita ikutin lagi biar rame ya Kak. Jadi jangan mudik dulu, kita ramain lagi nih Rajam ini di tahun ini. Biar pada istiqomah juga. Karena di tanggal 30 nanti banyak kejutan-kejutan lainnya. Banyaklah kejutannya pokoknya. Jangan kejutan. Alhamdulillah pada hari ini nanti kita akan diisi oleh narasumber beberapanya. Ada putra dari Al-Habib Muzir Al-Musawah, yaitu Al-Habib Hasan bin Muzir bin Fuad Al-Musawah. Dan juga ada Al-Habib Rafiq Al-Kaf. Lalu ada Ustadz Alfi Alfandi dan juga dari kalangan influencer ada Brian Domani. Kita doakan semoga mereka tidak nyasar ke sini ya. Takutnya nyasar ya Kak. Kita doakan semoga mereka sampai sini dengan cepat, jadi kita bisa sahur di rumah bareng-bareng. Mungkin untuk selanjutnya ada sambutan dari Bikers Dakwah yang akan diwakili oleh
salah satu mudaris di sini, yaitu Al-Habib Qudsi Al-Habsyi. Mungkin kepada Al-Habib Qudsi bisa naik ke panggung buat kasih sambutan. Dia akan mengenalkan BKS Dakwah itu apa sih? Apakah klub bola, apakah madrasah, kan kita nggak tahu kan BKS Dakwah apa itu. Mungkin ada yang nggak tahu. Apakah klub motor atau komunitas. Jadi nanti Ibu Qudsi akan memberi sambutan. Kepada Ibu Qudsi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada acara malam hari ini, yaitu Rajam yang diwadahi oleh komunitas yaitu Bikers Dakwah sendiri. Ya, juga yang kedua, selamat datang kepada kalian semua yang sudah hadir pada acara pada malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ya yang sudah meramaikan acara Rajam ya yang ada di Bikers Dakwah pada malam hari ini. Dan ini sekedar informasi, acara Rajam ini diadakan oleh Bikers Dakwah pada setiap tahunnya. Jadi 1 tahun acaranya cuma sekali dan terjadi pada setiap bulan suci Ramadan. Ya, sesuai namanya yaitu Rajam Ramadan Jam Malam. Dan tidak ada niat ya kecuali niat kita membikin komunitas atau acara seperti ini yaitu Rajam. Niat kita cuma satu, yaitu menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Kita hidupkan malam-malam Ramadan itu dengan berbagai kegiatan amalan-amalan yang positif ya. Apalagi sekarang kita hidup di era zaman milenial ya, yang mana anak muda zaman sekarang ini ya, mereka lebih banyak menghabiskan waktu pada malam-malamnya itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Oleh karena itu kita di sini Bikers Dakwah menyiapkan acara seperti ini biar apa? Kita ngajak semua kepada anak-anak muda khususnya ya untuk mengisi daripada setiap malam-malam Ramadan itu penuh dengan kegiatan amalan-amalan yang positif. Ya, itu yang pertama. Adapun yang kedua ya mungkin di sini lebih kalau Ane lihat ya, karena di sini Ane ngajar, lebih banyak orang-orang yang baru ya. Yang baru ya, yang baru tahu Bikers Dakwah itu ya. Nanti insyaallah insyaallah nanti ke depannya Bikers Dakwah itu dijelaskan seperti apa, komunitas apa itu, insyaallah nanti bakal Ustaz Afi yang jelasin. Ane di sini cuma opening aja. Ya, cuman ngingetin antum-antum semua pada acara malam hari ini kita di sini ada yang namanya Rajam. Yang tadi niat kita cuma satu, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan ini penuh dengan kegiatan amalan-amalan yang positif ya. Kenapa sih kita pengen bikin acara gerakan seperti ini? Ini kan kalau kita sebut bisa juga disebut dengan kajian. Ya, bisa juga disebut dengan kajian. Cuman ya kajiannya konsepnya seperti ini gitu. Kita bikin agak berbeda daripada kajian-kajian pada umumnya. Niat kita ya namanya dakwah ya. Namanya dakwah itu kita punya guru mengatakan bahwasannya anna dakwah la tanhasir. Dakwah itu tidak ada batasannya. Dakwah itu luas. Ya, jadi kita mau berdakwah seperti apa? Intinya tujuan daripada dakwah itu isolul makhluk ilallah. Menyambungkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana biar caranya makhluk itu ingat kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita di sini bikin yang namanya Rajam dalam setiap tahunnya.
Nah, oleh karena itu ini adalah kegiatan hal yang sangat positif bagi kita semua dan Ane cuma minta satu yaitu kehadirannya secara istiqomah ya, secara istiqomah dan juga kenapa diadakan acara rajam seperti ini ya, karena dikatakan oleh beberapa riwayat bahwasannya man hadaral majlisil ilm kutibalahu qadamahu fi kulli qadamah sanah. Dikatakan bahwasannya barang siapa yang menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis keagamaan, yang mana dia menghadirinya itu di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi orang tersebut setiap langkahnya itu ditulis 1 tahun ibadah penuh. Wah, gede gak tuh? Gede banget. Jadi kita hadir ya, walaupun sekarang kita naik motor nggak jalan kaki, berarti kalau naik motor diganjar ya setiap 1 tetes bensin lah berarti. Diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala itu dicatat 1 tahun ibadah penuh. Itu kalau kita mau menghadiri kajian-kajian atau menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, maka dari itu salah satu niat kita itu, untuk mengajak kalian untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang nanti kedepannya akan diisi oleh guest star kita, bintang tamu kita yang akan disampaikan pada malam hari ini, yaitu Habib Hasan bin Munzir Al-Musawa dan juga Brian Domani. Apa yang mereka ucapkan pada malam hari ini kita ambil manfaatnya buat kita yang bermanfaat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir sebelum Anda tutup ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa sahlan. Habib Hasan, tafadhal. Ya. Terakhir ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih fokus? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayu a'malin afdol, amalan apa yang paling bagus untuk aku kerjakan?" Sahabatnya nanya kepada Nabi. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, al-ilm, ngaji. Ditanya lagi sama sahabat, "Ya Rasulullah, ayu a'malin afdol, amalan apa yang utama yang paling aku kerjakan itu lebih afdol daripada amalan lain?" Faqala Nabi, al-ilm, ngaji. Ditanya lagi sama sahabat, nggak puas nih sahabat dengan jawaban Nabi seperti itu. "Ya Rasulullah, ayu a'malin afdal?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilm. Maka Nabi menjawab untuk ketiga kalinya bilang ngaji. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ane ini bertanya suatu amalan. Kenapa disuruh belajar? Kenapa disuruh ngaji?" Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menjawab, "Fahal yaqbalallahu al-ibadah bidunil ilm?" Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal seseorang kalau tidak didasari dengan ilmu? Tuh jawaban Nabi tuh. Itu langsung sahabat mendengar jawaban Nabi itu langsung termenung. Oh iya benar juga ya, semua amalan ibadah yang kita kerjakan kalau tidak didasari dengan ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kita di sini menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita di sini sambil diskus, sambil kumpul bareng, sambil ngaji, apapun yang kita dapat, yang kita baru tahu itu harusnya kita catat dan kita harus amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tujuan kita daripada Bikers Dakwah membuat acara seperti ini yaitu Rajam Ramadan Jam Malam. Tujuannya mengajak antum semua untuk belajar bersama. Ya, untuk biar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu yang saya minta cuma satu tadi, kehadirannya dengan istiqomah. Ya. Kehadirannya dengan istiqomah, nanti bagi yang istiqomah kita akan apresiasi orang-orang yang istiqomah dan kita akan berikan door prize insyaallah. Ya, intinya satu aja yang kita minta di sini yaitu istiqomah. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mungkin setelah itu ada kata sambutan dari founder kita Ustadz Alfi Al-Afandi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Habib Qudsi atas sambutannya kepada kita semua.
Dan langsung kita lanjut saja acaranya untuk teman-teman semua, untuk fokus semua, untuk mendengarkan kajian dari Al-Habib Hasan bin Munzir Al-Musawa dan juga dari Ustadz Alfi Alfandi dan beberapa tamu pada hari ini. Dan langsung saja kita panggil ke atas panggung untuk Ustadz Alfi Alfandi dan Habib Hasan bin Munzir Al-Musawa. Oke, terima teman-teman, langsung kita mulai aja acara Rajam pada hari ini. Dan izin saya langsung over ke Ustadz Alfi Alfandi untuk memimpin acara Rajam pada hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa gadna dana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughriqa wal khatimi lima sabaqa nasyil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an ya Allah wa antal musta'an ya Allah wa antal musta'an ya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil al azim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita hormati, kita muliakan para guru-guru kita, para habaib kita. Ada Habib Hasan bin Munzir Al-Musawa, ada Habib Qudsi Al-Habsyi, ada mana ustaz-ustaz yang lain? Ada Ustaz Fikri, insyaallah Baiji Fitarik di jalan, Habib Rafiq di jalan, dan teman-teman yang saya cintai semuanya. Ya mudah-mudahan hadirnya kita di sini merupakan kisi-kisi akhirat. Kita ngumpul lagi di akhirat insyaallah bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya cintai teman-teman influencer, Gilang Dirga yang istiqomah Masya Allah besarnya. Amal ibadah jangan seuzon. Oke boleh. Oke boleh. Oke, ada Brian Domini. Brian Domini boleh langsung ke sini, Brian? Langsung ke atas. Brian Domini ini bule. Anda sempat putih dulu. Beb, sempat Beb. Di Habib Hasan. Oh, kecil boyband. Apa? Ada? Boyband apa? Ayo dong, cerita dong. Cerita dong. Lucu dong. Lucu dong mas ini. Oh, boyband dulu. Really? Gak tahu. Nih kita langsung kasih tektokan sama Brian. Tiba-tiba dibawa boyband di atas sini ya. Ya dulu pernah boyband aku, namanya Super Seven dulu, boyband cilik. Berapa kali di host sama abang ya. Apa namanya? Super Seven namanya. Super Seven? Iya. Oh. Iya. Apa? Mungkin kalian gak tahu ya, soalnya ini beda zaman, kayaknya itu pasti kecil banget. Dan iya, makasih lo bang, angkat-angkat. Jujur itu aku udah coba umpetin, tapi ya udahlah, nggak boleh malu. Kalau semua orang masih kecil, berarti aku lebih kecil lagi dong. Iya benar, kan lebih muda dibanding aku ya. Iya. Bang. Anyway Brian, sebelum kita mulai kajian bersama Habib Hasan. Apa ini? Ini penyerahan secara simbolis. Waduh. Face Bikers Dakwah sudah jadi. Diberikan kepada Brian Domini. Pakai dong, pakai. Insya Allah Habib Hasan mau, Bib. Dipakai nggak di Hadramaut, Bib? Ayah salah. Alhamdulillah. Boleh panitia? Maaf. Alhamdulillah. Masih lo bang. Siap sayang. We love you. Lebih. Bikers Dakwah itu, to be honest, sejujurnya, kenapa gambarnya adalah gambar sendal dan motor. Ini kita berharap semoga anak motor di dunia, dimanapun mereka berada, mengikuti jalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan harapan Anda di paling dalam, lubuk hati paling dalam, mudah-mudahan seluruh anak-anak Bikers Dakwah, baik yang pernah ngaji di sini, atau baik yang tahu saja, baik yang pernah dengar, insya Allah kalian berangkat ke Hadramaut, insya Allah.
nggak panjang lebar lagi, mari kita dengarkan mau'izah hasanah, nasihat dari guru kita bersama yang insya Allah beliau ini sebenarnya mau pulang ke Hadramut. Nah, tahan-tahan Bib, tolonglah Bib. Masa mau pulang hari Kamis, nyampe Selasa pulang Kamis. Kan nggak baik. Dari minta beliau, Habib Hasan tolong ngisi sebentar di Rajam. Kita minta keberkahan beliau, keberkahan orang-orang di Tarim, ilmu beliau mudah-mudahan manfaat untuk kita. Sehingga orang yang hadir di sini yang tahu acara ini insya Allah ridhai untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Al-waqid fa'alih tafaddal. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya pada aslinya saya kesini pengen ngedengerin juga, nggak pengen bicara begini. Juga di bulan yang mulia dan suci ini alhamdulillah kita semua dikumpulkan di majelis yang Masya Allah, perkumpulan orang-orang soleh, perkumpulan dalam niat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa kita dan juga didekatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga niat semoga kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar, suatu malam yang sangat agung yang dikhususkan pada bulan Ramadan saja, dan juga dikatakan sama para ulama bahwa Lailatul Qadar ini waktunya tidak tertentu, yaitu dia pindah-pindah dari malam ke malam. Lailatul Qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Yang artinya adalah Lailatul Qadri ini lebih baik daripada 1000 malam pada hari-hari biasa. Yang artinya jika kita beramal pada Lailatul Qadar pada waktu tersebut itu kita berlaku amal soleh, kita bakal mendapatkan 1000 amal. Dan juga dikatakan oleh para ulama, siapa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, pada malam itu hatinya dia akan luluh, dia akan ingin nangis. Dan juga dikatakan pada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kenapa hatinya dia itu luluh dan juga dia ingin kembali kepada Allah, dikarenakan pada malam itu malaikat Sayyidina Jibril alaihissalam turun dan bersalaman kepadanya gimana, enggak seperti yang pada manusia umumnya, tapi salaman batin, dipegang roh kita atau didoakan oleh beliau. Spesifiknya gimana, tapi riwayatnya seperti itu, yang artinya adalah malaikat Jibril alaihissalam turun kepada hamba itu dan bersalam kepadanya. Itu adalah keunggulan Lailatul Qadar. Semoga kita semua di sini bisa mendapatkan keunggulan malam itu dan juga bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan udah nggak ada setan-setan ya, udah dibelenggu semua. Tapi masalahnya di Ramadan ini sebagian setan-setan manusia gak dibelenggu. Jadi masih ramai yang aja berwujud yang lebih. Berwujud yang ada gue. Tapi semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu, dan juga mereka semua bisa berkumpul di sini insya Allah, yang teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita atau mungkin kerabat kita yang masih agak jauh, semoga didekatkan kepada Allah. Semoga diampuni dosa-dosanya, semoga diundang. Karena kita semua di sini bukan atas pilihan kita atau keinginan kita ke sini. Keinginan kita dan pilihan kita itu semua pada aslinya udah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih ke kita. Kita merasa bahwa kita memilih, tapi pada aslinya itu semua udah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita di sini pada malam ini, pada waktu ini, itu adalah keinginan Allah. Itu adalah kebajikan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berkumpul pada hari ini. Kita berkumpul untuknya. Kita insya Allah di sini nggak ada yang riya, insya Allah nggak ada yang sombong atau lain sebagainya dari dosa-dosa dosa-dosa hati. Semoga kita semua ikhlas di sini, dan juga seperti itu. Saya nggak mau panjang lebar sih, nggak enak lama-lama. Tapi menarik nih Bib, ini kita kan cicat ya jadi ya. Ini kita banget ini. Gue pengen begini sebenarnya, cuma pakai sepatu masalahnya. Lepas sepatu kos kaki bolong. Tuh, apa yang mau dibanggain coba? Nggak ada satu poin bagian tubuh kita yang bisa dibanggakan. Itu ala kulli hal. Tapi berbicara masalah Lailatul Qadar Habib.
tadi Habib Hasan bilang Lailatul Qadar bisa pindah-pindah harinya. Apakah hanya Lailatul Qadar itu di hari 10 terakhir? Kan dikatakan bahwa 10 awal Ramadan yakni maghfirah. Di pertengahannya rahmah. Nah, Di akhirnya adalah atqu minan nar, yakni diharamkan baginya untuk api neraka. iya betul. Nah, apakah Lailatul Qadar itu hanya turun atau pada umumnya itu di akhir Ramadan di tanggal-tanggal ganjil Hijriah saja, apakah mungkin di awal? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang dipastiin di riwayatnya kebanyakan Lailatul Qadar itu dia random, nggak tahu. Random. Iya, tapi ada yang bilang kalau nggak salah riwayat dari Sayyidina Aisyah atau Sayyidina Fatimah gitu, bilang di 10 terakhir. Nah, Iya, di hari-hari 10 terakhir pada hari witir, dan juga diriwayatkan di hari witirnya ganjil ya? Iya, yang ganjil. Diriwayatkan juga di 10 kedua. Tapi beberapa waktu lalu ada yang bilang ke ana, ulama bilang pada tanggal 17. Di situ mungkin Lailatul Qadar. Tapi ya nggak ada pastinya, soalnya emang dari sananya dia udah random pindah-pindah. Iya, Kenapa iya, iya. pindah-pindah? Supaya penyemangat kita semua, supaya kita ibadah di semuanya. Jadi ketika kita ibadah semuanya pasti dapat kan Lailatul Qadarnya. Jadi seperti itu. Ya. Artinya biar kita ini nggak cuma malam ganjil doang kita kejar i'tikaf di masjid gitu kan? Iya, betul. Iya. Ini biasanya Kak Brian banyak pertanyaan random nih. Jangan dong, aduh. Astaga. Jujur aku gak tahu acaranya bakal kayak gini, kira kita cuma ngumpul, ngobrol biasa. Tiba-tiba kayak gini, Masya Allah, apa ya nanya, apa ya? Nanya apa ya Bang? Lailatul Qadar ya ciri-cirinya kek atau apa kek? Dibuka aja udah Bang. Dibuka aja udah, gak apa-apa. Ciri-ciri orang Lailatul Qadar misalnya. Ciri-ciri Lailatul Qadar itu gimana biasanya? Dan baiknya kita ngapain aja di malam itu. Buat aku, contohkan aku mungkin belum pernah kesampaian untuk melakukan itu di malam tersebut. Jadi untuk aku yang awam lebih baik ngapain, persiapannya apa aja. Aduh. Ini juga om-om aja, ini bukan alim-alim banget. Tapi apa namanya? Ada disebutkan kalau Lailatul Qadar itu ada angin yang berhembus yang baik gitu pada waktu maghrib. Waktu terbenamnya matahari ada angin yang tenang banget, yang terasa lah pada pada benamnya matahari, dikatakan seperti itu. Dan juga amal-amal yang terbaik pada aslinya sih banyak yang bilang ibadah, tapi kalau menurut ana doa. Soalnya doa ini kan dikabul doanya. Dan juga kita sekali doa itu termasuk udah pengampunan dosa. Doa apapun kita diampunin dosanya. Karena doa sendiri itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah. Misalnya ada hadis Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berkata di situ, hadis qudsi jadinya. Allah Subhanahu Wa Taala bilang, bukan Quran ya, jika hamba-hambaku tidak berdosa dan mereka tidak meminta ampun kepadaku, aku akan sirnakan mereka, aku akan binasakan mereka, lalu akan ku ciptakan hamba-hamba baru yang mereka melakukan dosa, lalu mereka akan bertaubat dan aku akan ampunkan dosa-dosa mereka. Yang artinya di situ Allah Subhanahu Wa Taala cinta pada hamba-hamba yang berdosa ini nih, yang selalu taubat. Iya, Yang taubat. nah begitu dia. Ya karena secara langsung kan enggak ada hamba yang tidak berdosa kan. Jadi emang iya. setiap hari pasti kita berdosa juga. Jadi mungkin itu maksudnya kali ya. Itu juga kali. Betul. Kan siapa tahu gitu ada yang nggak berdosa gitu kan. Oh. Subhanallah. Yang ada dosa mau kasih iPhone. Nah seperti itu. Nah jadi malam Lailatul Qadar amal terbaik ya kita lakukan apa yang disuruh Rasulullah. Misal pada malam Jumat misalnya. Kan pada pada hari Jumat itu pada asar ada juga waktu Sa'ah Fatimiyah namanya. Nah di situ Sa'ah Fatimiyah kan. Jadi dia kayak 12 12 sama Lailatul Qadar. Cuman dia waktu pada hari Jumat itu dikatakan doa di
kabulkan seperti Lailatul Qadar pada waktu itu. Makanya biasanya Di waktu asyar, setelah asyar. enggak, habis asar. Habis asyar, oke. Habis asar. Asar, Iya. maaf. Asar kan? Asar, iya betul. Hah? Bukan dong, itu nasar. Beda. Setelah Asar, oke. Lanjut. iya, Makasih. khususnya sebelum maghrib itu. Makanya kita disunahin tuh baca surat kahfi pada hari itu dan juga baca surat-surat lain dan amal-amal baik lainnya. Kalau di Tarim biasanya pagi Jumat itu ziarah-ziarah Zambal. Misal nih Zambal itu kuburan para wali, banyak di situ wali-wali dan juga salaf-salaf di situ banyak banget. Nah kita di Indonesia nih misal kita kan nggak tahu nih mau ziarah kemana, ya udah kita misal pagi Jumat atau hari Jumat kita ziarah siapa aja, keluarga kita atau makam para wali atau siapapun lah yang kira-kira kita bisa ziarahin, silaturahmi sama ahli kubur yang udah meninggal. Itu juga diperbaikan pada hari Jumat. Iya, Lailatul Qadar gimana tadi tuh? Jadi amal, kan tadi Habib Hasan bilang Lailatul Qadar itu kan Allahumma shalli Muhammad, bertiupnya angin yang tenang. Ya, ya kan? Ya. Mendadak hati yang tenang. Liman kepada siapa? Mereka yang Allah pilih. Apakah semua orang pilih? Pasti enggak dong, Bib. Apa gimana? Ya, kita sih doanya Semuanya dapat. Semuanya dapat. Harapannya. Iya. Ya kan? Tapi apakah semuanya merasakan, Bib? Allahu a'lam lah, gak pernah nyoba itu masalahnya. Merendahnya Habib Hasan yang paling Masya Allah nih. Tapi buat Anda pribadi, acara Rajam ini merupakan kisi-kisi Lailatul Qadar. Naam. Leh, kenapa? Subhanallah, ahlan wa sahlan Habibuna Rafiq. Ta'al, julus hana ya Habib. Ahlan wa sahlan. Julus hana ini. Tala. La. Benar. Oke. Nah, tadi sampai mana gue? Oh iya. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Rajam ini kisi-kisi Lailatul Qadar. Kenapa Anda bilang begitu? Subhanallah. Persiapan kita itu Allahumma sholli Muhammad 3 hari. Persiapan kita 3 hari untuk acara Rajam. Anda ngobrol berdua sama Umi. Hari Rabu ya? Rabu. Umi telepon. Turun ke bawah kata dia. Bikin apa nih Rajam? Kasih hadiah. Gak usah nanggung. Apa hadiahnya? THR. Kata Umi. Gas. Handphone Bi. Apa? Samsung. Jangan nanggung. Kentang gitu. Kena tanggung. Kena tanggung. Jangan nanggung. Buat beberapa. Cuman kan Samsung mahal juga sebenarnya. Ya kan? Anda juga gak punya. Oke, apa? Kalau kata zaman anak now, boba. iPhone boba. Boba itu apa sih? Bulat-bulat ya? Bulat-bulat ya. Kamera 3 gitu. Oke, kita taruh flyer iPhone. Ini subhanallah, Masya Allah. Bilang Masya Allah. Iya, gambarnya iPhone 15. Jadi hadiah itu duit, terus iPhone 15 di bawahnya Habib Hasan Rafiq, di bawahnya -6. Jadi 15 -6 berapa jadi? 9, iPhone 9, kan lebih murah. Gak deh. Di bawah itu 10, 8. Lebih murah, paling gak duit gue gak keluar gede gitu loh maksud gue. Akhirnya tuh udah bismillah. Apa lagi? Umroh. Taruh lambang umroh. Lambang umroh di flyer ada kan? Flyer. Kata Umi, Bi, yang berangkatin siapa? Tenang, kita siapin bis VVIP. Kemana? Ke Pondok Gede. Asrama haji, manasiknya dulu, berangkat bodo amat. Gua gak tahu. Subhanallah, ini caranya Allah. Ikhtiar, nah ini. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Ikhtiar, mendapatkan Lailatul Qadar kudu ikhtiar, yaitu apa? Buka Qur'annya, jaga wudhunya.
datang ke masjidnya, bersihkan hati itu ikhtiar. Karena ikhtiar, nelpon, PS Store. Ikhtiar Beb, ya kan. Nggak diangkat, Anda bilang apa? Wallah Anda bilang, nggak ada rezeki lu. Atau handphone, nggak ada rezeki lu. Dah diem nih. Nelpon balik. Nah rezeki dia nih. Telepon. Assalamualaikum, salam. Siap abang gue deh. Put, siap perintah. Put, aku lagi gila, mau ikut gak? Apa tuh? Bikin acara rajam 2 hari lagi, hadiahnya iPhone sama umroh. Siap, iPhone dari aku, umroh dari aku. Sallallahu Nabi Muhammad. 3 menit Allah selesaikan tuh. Artinya apa? Anda yakin, di antara kita di sini insya Allah yang istiqomah, hadir di rajam, akan mendapatkan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu dibagiin tuh. Ada kertas, TNC sudah dibagikan belum? Jadi yang kertas, ada yang punya buku Ramadan? Udah ya, kertas Ramadan, lebaran itu dicap tanda tangan di akhir, kayak SD. Lu pernah SD gak? Pernah ya? Nanti lu minta tanda tangan, minta cap sama gurunya. Ustadz Habib cap dong, tanda tangan, jebret. Nanti ada kupon yang diundi tanggal 30 saya. Tanggal 30 bulan apa nih? Maret, tanggal 30 Maret. Dan mudah-mudahan insya Allah hadiah terbaik untuk kalian semua. Alhamdulillah itulah Lailatul Qadar khair min alfi syahr. Harusnya Habib Hasan dan Habib Rafi yang jelasin. Hah? Alfi Laila. Alfi syahr. Iya. Ah iya. Bener kan? Iya bener gua. Dia ngomong, dia Alfi Laila dia bilang. Alfi Laila. Alfi syahr. Jadi 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Anda pernah dengar guru kita berbicara bahwa apa? Di luar Ramadan. Ramadan adalah madrasah tanpa ijazah. Yang kata guru kita, Habib Jidan bilang apa? 4 rakaat. 4 rakaat ba'dal isya kamithlihi. Kamithli Lailatul Qadar. 4 rakaat setelah salat isya itu seperti mencicipi malam Lailatul Qadar. Nah, kalau 4 rakaat setelah isya itu mencicipi di luar bulan Ramadan, ini taraweh. Jangan sampai lu tinggalin taraweh lu. Terserah lu mau berapa, mau 2 rakaat, 1 witir terserah. Cuman 4 rakaat masalah di hadis nih. Minimal 23. Bisa? Bisa? Tahu ya, Anda pengen dengar cerita dari Habib Rafiq sama Habib Hasan di Hadramut, lu berdua berapa rakaat terakhir? Hah? Di Hadramut. Bagaimana menghidupkan malam-malam di Hadramut, malam-malam Ramadan di Hadramut? Tuh, oke. Kalau apa namanya di tahrim itu ya, biasanya yang paling istiqomah gitu yang selalu kita ikutin. Antum banget lah ya, istiqomah antum. Enggak, maksudnya yang tertib dalam Mustafa kita kan mondok gitu. Iya. Jadi harus ikut, kalau nggak ikut kan dihukum. Betul. Jadi yang biasa kita hadirin di situ biasanya. Oh Rafiq, Masya Allah. Lu bukannya syarat tuh. Okay. Apa namanya 23 rakaat, tapi di situ terawih biasa, cuman baca 2 juz di dalam 23 rakaatnya. Dengerin, cuman 2 juz, cuman kalem. Tok. Iya, terus setelah sholat terawih ada apa namanya madaeh apa gitu. Apa sih bahasanya syair kayak gosidah. Iya, gosidah seperti itu. Habis gitu biasanya masih pada hizib sampai jam 12 malam. Ini Darul Mustafa nih, habis gitu tertib Darul Mustafa selesai. Nah, buat yang masih punya semangat, biasanya nanti dia pindah ke Masjid Muhdar. Iya. Masjid Muhdar jam 1 atau jam 12? 12. Jam 12. mulai. Nah, di Masjid Muhdar biasa wadduha doang kan, bukan Wadduha ke bawah. Wadduha ke bawah. Di situ mereka sholat 23 rakaat lagi. Terus habis gitu masjid mana lagi sih? Ba'alawi yang terakhir. Oh iya. Masjid Ba'alawi.
itu biasanya Asyra Awakhir rame tuh. Jadi orang yang ngikutin tertib dari sholat Darul Mustafa, hadir madaeh, hizib, habis gitu Masjid Muhdor, di situ 23 rakaat lagi dari Wadduha ke bawah, habis gitu ke Ba'alawi, sholat tarawih lagi, 23 rakaat lagi, sampai beres. Habis gitu ke Darul Mustafa lagi. Di Darul Mustafa ada sholat witir, berapa rakaat? 13? Enggak, 14. Iya. Berapa rakaat? 13, masa 13? Jadinya kan nggak ganjil sama yang 14. Iya 14. Witir yang malam itu 14 dan bacanya tuh dia agak diputer-puter gitu. Jadi biar kan Darul Mustafa dia yang dibaca di masjidnya itu di musola. Jadi selama Ramadan itu yang di dalam sholat witir sama sholat tarawih itu 2 kali khotam. Jadi 2 juz sama yang malam kalau nggak salah yang sholat witir tuh ya sejuz atau enggak 2 juz juga dalam 14 rakaat dibaca. Tapi bacanya cepat, nggak terasa sih sejam setengah 2 jam. Enggak maksudnya. Jadi semua satu malam kan dia ngomongin. Iya. Wow, satu malam. 23, 14. Wah. Enggak, tapi kalau Ramadan nih kayak emang nggak terlalu capek banget gitu, nggak kayak bukan Ramadan. Kalau bukan Ramadan emang terasa capeknya parah sih soalnya ada setannya kali. Iya. Make sense. Nah, terus jadi di sana makanya malam tuh hidup banget sampai biasanya tuh kita kalau di Tarim malam nggak tidur, malam udah begadang semua dari abis maghrib. Buka puasa, sholat tasbih, terus ya udah kegiatan mandi apa rapi-rapi semua itu malam kegiatan. Jadi pagi kita daras Habib, aneh ya biasanya daras, habis gitu sampai jam 6 jam 7, habis gitu istirahat sampai zuhur, sebagian tulap sampai zuhur, aneh biasa sampai asar, bangun asar, sholat asar, hadir roha, habis gitu udah kembali lagi gitu lagi tertibnya. Setiap malam nggak tidurnya jadi siang. Jadi kota yang paling hidup malam kalau Ramadan anak rasa sih Tarim. Kayak sampai warung-warung pun di sana bukannya malam dari sore. Ajib tuh, itu menghidupkan malam-malam. Habib Rafiq gimana kalau di Hadramaut dulu kemarin? Ana. Iya. Ya begitu sama kayak Hasan. Jadi intinya Habib Umar tuh pernah mesenin sama kita murid-muridnya, datangnya Ramadan itu ketika datangnya Ramadan jangan pernah dipikirin hal yang berpikir butunia, hal-hal yang mengenyangkan perut, makan, minum. Kan biasanya orang datangnya bulan Ramadan, wah ini makanan bakal enak nih, takjilnya bakal banyak nih, segala macam. Jangan pernah mikir hal-hal tersebut, tapi tatkala datangnya Ramadan, yang lo harus pahami adalah hal batinia. Gimana cara lo bersihin hati dari sifat ghibah, namimah, sombong, segala hal. Itu yang harus lo ambil kesempatan tersebut. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang emang paling dikhususkan untuk kita. Jadi tatkala masuknya bulan Ramadan itu ambil kesempatan. Jadi ambil kesempatan tersebut. Akhirnya sudah di situ udah masuklah bulan Ramadan tuh di Tarim, ya kayak kata Habib Hasan, pagi jadi malam, malam jadi siang. Jadi ibadah tuh nonstop lah kalau udah malam. Jadi kayak after kita buka, kita sholat tasbih, habisnya kita sholat tasbih, mandi diwaktuin kayak 15 menit doang. Habisnya baca ratib atos, ratib hadat, terus kita nunggu Habib Umar datang baru sholat isya. Habis sholat isya kita sholat sama Habib Umar. Minimal itu selesai kadang sampai madahnya itu gosida jam 12 malam. Nah, kalau di Tarim itu juga kalau akhir Ramadan itu banyak hatam-hatam Quran, hatam-hatam Quran. Yang mana hatam Quran itu biasanya dilakukan di masjid-masjid kayak kata Habib Hasan di Masjid Muhdor itu lebih banyak lagi. Nah, kita biasanya murid-murid Habib Umar kalau sudah awakhir 10 hari menjelang Idul Fitri itu kita disuruh sama Habib Umar habis after kita sholat kemana taraweh di Darul Mustafa, kita sholat taraweh di masjid-masjid lainnya, mungkin sekitaran masjid 6 masjid lah, 6 masjid itu sampai kita sahur itu tetap kita sampai pindah ke masjid ini, habis awal dari Masjid Muhdor kita ke masjid
Ba'alawi, sholat juga 2 rakaat habis dari Masjid Ba'alawi. Nah, di situ Habib Umar ngajak kita ke masjid-masjid lainnya untuk ngambil tabaruk, kayak ngambil sholat 2 rakaat ya. Ya, sholat 2 rakaat di sana di masjid-masjid Tarim sampai menjelang mau sahur. Sebelum mau sahur itu terakhir di Masjid Jami kayak Masjid Istiqlalnya Jakarta. Nah, itu di Tarim itu dia paling akhir sebelum sahur pasti dia ngelakuin sholat taraweh di situ. Jadi mereka tuh emang benar-benar Ramadan tuh masuk emang untuk khusus ibadah. Kalau ahlu Tarim tuh nggak pernah mau datangnya Ramadan, mereka nggak mau nyisain sedikit hal-hal duniawi, mereka emang untuk ibadah terus. Jadi habis sholat Masjid Jami, sholat tarawih di Masjid Jami, sahur lah kita balik lagi ke Darul Mustafa. Habisnya kita sholat fajar, sholat subuh bareng sama Habib, durus fajar. Habisnya durus fajar sampai jam berapa? Durus fajar itu belajar pagi. Iya. Belajar pagi, jadi ada kelas pagi. Baca tafsir ya? Ya, baca tafsir sampai pagi. Habisnya kita sholat isyraq. Yang pengen nerusin bacaan Al-Quran ya tafadhol. Yang pengen tidur. Ada yang pengen melanjutin halagoh, belajar privat, boleh terserah. Terus ada yang sebagian yang pengen tidur. Habisnya tidur, bangunnya lagi jam 11. Nah, jam 11 itu udah deh. Jam 11 kita dibangunin, dah segala macam. Terus tidur lagi, jam 11 itu kita persiapan ya. Jam 11, jam setengah 12 ya. Ramadan jam 1 salah. Tapi ada dares ya. Ada dares, ada hizib, ada segala macam. Nah, udah. Habisnya itu udah deh. Kita ada jam istirahat untuk nunggu sholat asar. Habis sholat asar roha sama Habib. Habis sholat roha sama Habib itu habisnya pokoknya intisari seharian itu full dibuat ibadah. Tidur pun juga ibadah jatuhnya. Karena tidur di bulan Ramadan itu termasuk ibadah. Nah, jadi intisarinya Ramadan di Tarim itu emang luar biasa. Nggak bakal kalian dapetin Ramadan di negara-negara lainnya. Karena Tarim itu emang membimbing banget. Negaranya aja bisa membimbing, apalagi orang-orang penduduk aslinya, yaitu Tarim. Ya itu aja. Tadi mau nanya sekalian, tadi ngomong ada sholat tasbih ya? Iya, itu caranya gimana tuh? Jadi sholat tasbih itu kita sebenarnya sholat tasbih itu kalau di Indonesia itu after sholat Jumat. Oke. Iya biasanya. Ada yang buat cewek-cewek biasa ngelakuin sholat tasbih itu jam 10 jam 10 di sholat tasbih di Indonesia. Tapi kalau di Tarim biasanya dilakuin kita habis sebelum Jumat jam 10 itu ngelakuin banyak. Nah, kalau di Tarim itu biasa habis maghrib. Nah, sholat yaitu 6 rakaat tapi dipisah-pisah ya, 2 rakaat 4. Enggak, 22 iya. Jadi 22 ya sholatnya ya itu pakai kayak pas takbir pertama subhanallah berapa kali itu alal agol kalau nggak salah 4, ada yang 15 ya segituan pokoknya. Intisarinya pas kita takbir Akbar itu kita baca tasbih itu minimal enggak ada perokaan. Enggak, jadi dia misalnya setelah takbir kita baca Fatihah normal, setelah kita baca surat Fatihah kita tasbih subhanallah alhamdulillah wallahu akbar 10 sampai 15 kali. Kalau kita baca misal 10 nanti kita ruku baca begitu juga 10 kali, kita tidak 10 kali, kita sujud 10. Nah, kalau 10 nanti kita pas sebelum qiyam, sebelum berdiri itu kita baca lagi tuh. Jadi kan rakaat pertama biasanya langsung naik ke atas Allahu Akbar, dari sujud langsung naik. Enggak, kita dari situ Allahu Akbar kita duduk. Kita nggak langsung diri, kita duduk, kita baca 10 kali lagi tuh. Subhanallah, kita tasbih 10 kali lagi, terus naik ke atas nggak pakai takbir, tinggal naik ke atas aja gitu. Jadi termasuk tumak ninahnya, bagian tumak ninahnya. Jadi biasa kan sebelum sujud rakaat pertama itu kan kita duduk tuh, ya kan? Nggak langsung berdiri. Nah, bagian tumak ninahnya itu diisi dengan tasbih. Berapa? Tergantung yang tadi bilang Habib Hasan. Di awal baca berapa? Oh gitu kan? Iya. Di awal kalau misalnya baca 10 kan langsung
lagi untuk membaca surat Al-Fatihah di rakaat kedua. Begitu ya, Beb? Iya betul. Terus nanti di rakaat terakhir di waktu salam sebelum kita baca doa tahiyat apa segala macam kita tasbih dulu. Terakhir. Kita tasbih duduknya tawarruknya biasa normal, bukan duduk yang buat miring gitu. Kita setelah baca tasbih baru kita pindah ke miring. Di tarim biasanya kayak gitu, Hai Umar kayak gitu. Orang-orang alim-alim kayak gitu, anak gak tahu dalilnya di mana tapi begitu aja deh. Iya, dan tapi alaih. Kita yang ikutin mereka. Nah, maksudnya di sini keren pertanyaan Brian. Bulan Ramadan itu kata Nabi minimal lu seumur hidup ada sekali sholat tasbih. Minimal ada sekali. Jadi Ramadan ini dihidupkan dengan yang namanya dengan sholat sunnah yang begitu dahsyat. Kayak kita nih acara ini bukan cuma acara ini doang nih. Bukan malam minggu doang. Selasa Kamis juga ada. Tapi Selasa Kamis kita tarawih. Di mana? Di bawah. Kita jadikan maghah, tempat coffee shop, jadi musola. Sallu ala Nabi Muhammad. Biar apa? Biar Allah golongkan kita meskipun kita bukan orang soleh, meskipun kita bukan orang-orang yang menjaga wudhu, meskipun kita bukan orang-orang yang ahlul Quran, bukan ahlul lail seperti mereka ceritakan tadi orang-orang tarim. Tapi mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi golongan mereka insya Allah. Maka ayo jaga sholat tasbihnya, jaga sholat tarawihnya, jangan lewatkan tarawihnya, jangan lewatkan Qurannya, tolong. Quran di rumah banyak, dipajang doang, handphone lebih sering dipegang. Di sini yang siapa cepat didapat ada bagian baju bekas dakwah. Sebutkan doa bangun tidur. Oke. Peci putih kan? Oke. Kasih mic. Semua peci putih. Ini kasih. Doa bangun tidur, tapi tidur di rumah kosan temen ya. Bismika. Nama saya Yahya Nasaihuddin. Siapa? Yahya Nasaihuddin. Masya Allah. Tabarukan ila Habib Abdullah bin Al-Haddad. Bismika Allahumma ahya bismika wa mut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatan al-husyur. Betul apa enggak? Berikan satu kaos bikers dakwah. Jazakallahu khair. Al-Haddad. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Silakan tanya jawab, Anda bebasin sekarang kepada semua di sini. Tolong nanyanya seputar agama, jangan masalah jodoh. Nanti nanya, Brian kapan nikah? Nggak ada urusan. Tanya kalau Habib Rafiq kapan nikah? Nah, itu bagus tuh. Itu pertanyaan bagus. Kalau Habib Rafiq kapan nikah? Habib Hasan jangan dulu. Biar dia balik ke Hadramaut. Yang mau nanya silakan. Ada pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Egi. Ana dari Jagakarsa. Enggak, gua dulu tangga. Mau nanya. Ya. Untuk zakat fitrah, afdolnya pakai apa? Pakai beras. Karena kan sebagian ada yang pakai uang atau ada yang pakai apa gitu. Gimana Habib? Kebetulan Ana juga pernah hitmal sama Habib Mundir. Masya Allah. Ana tahu kecil antum. Masya Allah. Ana udah lupa ingat. Tapi kayak pernah lihat gitu mukanya awal masuk sini kayak kelihatan gitu. Biasanya yang afdol tergantung negara masing-masing dan juga tergantung kota masing-masing. Misal kita tinggalnya di Jakarta, di mana kota kita orang-orang biasanya bahan pokoknya, makanan pokoknya apa? Misal beras atau tepung terigu atau orang-orang yang biasa selalu sagu dan lain macamnya lah. Misal kalau di Tarim sana terkadang bukan beras saja, kadang-kadang sebagian kota-kota dikasih beras merah. Soalnya mereka makanan pokoknya yang selalu dimakan beras merah. Dan juga lebih afdol kita naruh zakatnya tuh di kota kita. Kita misal di Jakarta nih, Ana sekarang di Jakarta, Ana mau zakat buat Amerika misal. Nah itu lebih afdolnya kita naruhnya di Jakarta, di kota kita. Kalau masih ada yang membutuhkan. Tapi kalau udah gak ada yang membutuhkan di kota kita, di tempat kita udah gak ada yang membutuhkan, baru kita boleh kirim keluar. Begitu.
Afwan. Allahu a'lam takut. Tapi insya Allah benar insya Allah. Kalau ada yang salah, ada yang tahu salah kasih tahu ini. Kutsi benar gak nih? Zakat. Fitrah. Apa namanya? Tadi ada yang nanya zakat fitrah itu lebih afdolnya pakai apa? Pakai beras atau pakai sagu? Kalau di negara kita kan makanan pokoknya beras, jadi lebih afdolnya itu beras. Boleh kan dengan uang? Boleh, tapi lebih afdolnya itu beras. Kenapa? Kalau misalkan kita kasih uang, takutnya disalahgunakan. Bukannya membeli makanan pokok, bahan pokok, tapi dibelikan rokok. Misal. Oh gitu Beb. Iya. Ada Beb. Ada yang begitu, Pak. Ada. Waduh. Makanya kata ulama lebih afdolnya itu makanan yang pokoknya aja. Nah kalau misalkan beras mateng, udah, Anda mau ngasih beras mateng Beb, boleh gak? Ya. Ngasih. Kalau kata guru gue, ente jangan ngatur haknya orang. Itu haknya orang yang udah ditentuin sama agama, kita harusnya ngasih makanan yang pokok, ya udah berarti yang mentah. Beras Tapi berarti. beras, kalau kita kan negara kita beras, makanan pokoknya. Jadi yang paling afdol itu ngasih beras, bukan berupa uang, bukan berupa yang lain, tapi yang paling afdol itu berasnya. Itu aja sih yang anda tahu. Nah mudah-mudahan kita semua dapat malam Lailatul Qadar insya Allah. Nah tugas kita adalah mencari malam Lailatul Qadar. Jangan lepaskan dalam setiap sholat kalian, rakaat mana aja terserah. Surah apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jangan lepaskan itu. Insya Allah istiqomahkan. Mau sholat apa aja. Kalau taraweh diselipkan di rakaat keberapa. Isya mau di rakaat kedua kayak boleh. Yang di awalnya bebas mau rakaat apa, surah apa. Selipkan agar apa? Agar Allah titipkan dan Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita semua insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Lailatul Qadar kesimpul dari Habib Hasan adalah dikatakan para ulama mengatakan jumhur ulama setahu yang kami semua pernah baca memang Lailatul Qadar cuma 1 hari, nggak banyak. Yang banyak itu matahari, diskon matahari banyak tuh. Sama Ramayana. sama hari-hari. Hah? Apa? Maksudnya? Gilang mau nyambut lagi gak? Masih gatel, aku tahu kamu gatel. Jadi begitu. Diskonnya Allah begitu dahsyat hari bulan ini. Maka tolong perbanyak yang namanya kuatkan kekuatan kita di niat kita, azam kita. Baik ketika kerja di siang hari, oh tapi gue kerja pagi hari, tahajud gue gimana, gue gimana nih. Lu atur baik-baiknya. Entah lu tidur jam 8, lu bangun jam 11 Qiyamul. Taraweh duluan nih, atau taraweh diterakhirin, boleh. Yang penting semuanya terjaga dan terjalan. Daripada tidak sama sekali. Jangan sampai kita nyesel gak ketemu Ramadan yang akan datang. Mari kita rundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan Rasulullah SAW di hadapan kita semua. Bersihkan hati kita. Semakin ramai suara di telinga kita, semakin sendiri kita merasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin. Duhai Allah, Zat yang maha segalanya, yang maha mengampuni, yang maha melihat, yang maha menguasai. Duhai Rabb, Zat
yang maha segalanya. Ya Rabb, hari ini kami berkumpul ya Allah dengan segala kelemahan kami ya Allah, dengan segala kelemahan kami, kemaksiatan kami ya Rabb. Tolong ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Jadikanlah tempat duduk kami ini sebuah athar, sebuah bekas di yaumil qiyamah, bahwa kami pernah berbondong-bondong menuju kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Pernah berbondong-bondong menuju ridhamu ya Allah. Duhai Allah, mohon ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Jadikan segala kebaikan yang kami kerjakan adalah amal jariyah untuk orang tua kami ya Rabb. Segala keburukan kami ya Rabb, jangan timpakan kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Seandainya mereka masih ada, tolong jaga mereka ya Allah. Seandainya mereka sedang sakit, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Rabb, jaga kami dan keluarga kami, pertemukan kami dan keluarga kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Rabb, Zat yang maha adil, Zat yang maha segalanya, hanya Allah yang mampu, kami tidak mampu ya Rabb. Mohon ya Rabb, golongkan kami kepada golongan orang-orang soleh ya Rabb, golongan orang-orang ahli puasa, ahli ibadah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Ya Rabb, wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahajjirun mukhlisin qablal maut. Duhai Allah, mohon tutup segala aib kami ya Rabb, dunia wal akhirat. Kami tahu kami bukan orang baik, tapi izinkan kami wafat dalam keadaan baik. Duhai Allah, terimalah salat kami, puasa kami, Quran kami, ruku kami, sujud kami. Tolong terima ya Rabb. Berikan kami kesempatan agar kami mampu membuat orang tua kami bahagia dunia akhirat. Berikan kami kesempatan agar kami mampu membuat bahagia Sayyidina Muhammad, membuat tersenyum Sayyidina Muhammad, membuat bangga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, apabila ada di antara kami yang belum pernah umrah, berangkatkan kami umrah ya Allah. Ziarah ke kota Mekah Al-Mukarramah ya Rabb. Tawaf di Ka'bahmu ya Allah. Ziarah ke tempat kasihmu Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Berangkatkan kami umrah ya Rabb. Berangkatkan kami haji ya Rabb. Bagi yang belum pernah haji, tolong berangkatkan kami haji ya Rabb. Jangan wafatkan kami sebelum kami melaksanakan ibadah haji ya Allah. Apabila ada di antara kami yang sudah sedang memiliki kesulitan, tolong angkat kesulitan kami ya Allah. Lunaskan hutang piutang kami ya Rabb. Bukankah Engkau berjanji doa seorang yang menjalankan ibadah puasa adalah mustajab? Ijabah doa kami ya Rabb. Hapuskan hutang-hutang kami ya Rabb. Angkat kesulitan kami ya Rabb. Sembuhkan orang tua kami ya Allah. Seandainya ada di antara kami ya Rabb belum menikah, tolong berikan kami jodoh yang saleh-salehah. Jadikan kami ahli Al-Quran ya Rabb. Jadikan kami ahli Quran ya Rabb. Jadikan Quran adalah kekasih kami dalam kubur ya Allah. Ya Rabb, golongkan kami menjadi orang-orang beruntung dengan menjaga Quran-Mu ya Allah. Baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Rabb,
Jangan haramkan mata kami untuk memandang wajah indah Sayyidina Muhammad. Jangan haramkan tangan kami untuk mencium tangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saksikan kami kembali kepadamu ya Allah. Istajib du'ana ya Rabb. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya Allah, ya walal awalina, akhirul akhirin, wa dhil wa idhal quwwatal matin, wa ya rahim al-sakin, ya rahmar rahimin. Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, Allahumma farham walidina, warhamhuma wahfadhuma kama rabbayani saghira. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fi dinid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya man wafaqtaha lil khair wa 'ana ma wafiqnahu lil khair wa inna alayh. Allahumma akrimna, Allahumma wafir haddana fi hadhihi syahr Ramadan hadisana waghfir lana wa tub alaina ya Allah taubatan nasuha zakiyana biha qalban wa jisman wa ruha wa la tahrimna ya Allah khair ma indak li syarri ma indana. Allahumma masakinuka bi finaik, abiduka bi finaik, fuqarauka bi finaik, sa'iluka bi finaik, antaghfir lana wa tarhamna wa antardu anna wa antusur wa antastur uyubana wa antakshif kurubana. Allahumma ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afu amma qad madha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bitawbah wal qabul. Ala ya Allah binadrah min al-aidir rahimah tudawi kullama bina min amradin zakimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal ala wa fina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waj'al ya Allah Qur'anan 'azim rabiyan li qulubina wa dhahaba li hammina wa jala li huzuzina. Waj'al Qur'anal 'azim ya Allah syahidan lana la syahidan alaina. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Jangan bubar dulu. Acara akan kami kembalikan kepada MC. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikers dakwah. Bikers dakwah. Dirangkul bukan dipukul. Sallu ala Nabi Muhammad. Jazakumullah khair.